Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asti Amanda Bakti dengan NPM 21082600170. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas dari Health Management and Professionalism dengan judul Surat Sakit yang Ilegal. Merujuk pada surat keterangan sakit yang diterbitkan secara tidak sah atau melanggar peraturan yang berlaku. Dalam banyak konteks, surat sakit adalah dokumen resmi yang diberikan oleh seorang dokter atau institusi medis yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat beraktivitas karena alasan kesehatan. Surat sakit yang sah biasanya digunakan untuk alasan ketidakhadiran dalam pekerjaan, sekolah, atau acara resmi lainnya. Namun, surat sakit menjadi ilegal ketika tidak memenuhi ketentuan tertentu yang diatur dalam hukum ataupun kebijakan internal suatu organisasi ataupun institusi. Apa sih pengertian surat sakit? Nah, surat sakit ataupun surat keterangan sakit adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh tenaga medis yang menyatakan bahwa seseorang dalam kondisi yang tidak sehat dan memerlukan istirahat ataupun perawatan. Nah, surat ini biasanya diperlukan untuk membuktikan dari ketidakhadiran dari pekerjaan ataupun sekolah seperti yang saya bilang tadi. Nah, tujuan dan fungsi dari surat sakit ini, dia tuh ada memiliki beberapa hal yang penting dalam konteks profesional dan pendidikan. Pemahaman yang baik tentang tujuan dan fungsi ini akan membantu kita menghargai pentingnya dokumen tersebut dan menggunakannya dengan bijak. Adapun beberapa tujuan dan fungsi utama dari surat sakit, yang pertama itu untuk bukti ketidakhadiran yang sah. Surat sakit berfungsi sebagai bukti resmi bahwa seseorang tidak dapat hadir di tempat kerja ataupun sekolah karena alasan kesehatan. Ini memberikan justifikasi yang valid untuk ketidakhadiran dan membantu menghindari sanksi ataupun konsekuensi yang negatif. Lalu, yang kedua itu ada rekomendasi medis. Nah, surat sakit tidak hanya menyatakan bahwa seseorang sakit, tetapi juga seringkali mencakup rekomendasi medis seperti durasi istirahat yang diperlukan atau batasan aktivitas tertentu. Nah, hal ini membantu penerima surat untuk memahami kebutuhan pemulihan dari pasien. Yang ketiga itu ada dokumentasi medis. Nah, surat sakit menjadi bagian dari catatan medis pasien. Ini dapat menjadi referensi penting untuk perawatan di masa depan atau untuk melacak riwayat kesehatan dari seseorang. Yang keempat, untuk perlindungan hak kerja ataupun siswa. Nah, dalam konteks ketenaga kerjaan ataupun pendidikan, surat sakit melindungi hak individu untuk mengambil cuti sakit tanpa mengalami diskriminasi ataupun dari kerugian. Lalu yang kelima, sebagai komunikasi profesional. Surat sakit memfasilitasi komunikasi yang profesional antara tenaga medis, pasien, dan pihak ketiga seperti atasan ataupun institusi dari pendidikan mengenai kondisi kesehatan dari seseorang. Nah, untuk memahami tujuan dan fungsi ini penting untuk menghargai nilai surat sakit dan menggunakannya dengan bertanggung jawab. Penyalahgunaan surat sakit ini tidak hanya melanggar etika, tetapi juga dapat memiliki konsekuensi hukum dan profesional yang serius. Nah, terdapat beberapa kriteria dari keabsahan dari surat sakit. Yang pertama, dikeluarkan oleh tenaga medis yang berwenang. Hanya dokter ataupun bidan yang terdaftar dan memiliki izin praktik yang sah yang berhak mengeluarkan dari surat sakit. Yang kedua, berdasarkan pemeriksaan medis, surat sakit harus dikeluarkan setelah melakukan pemeriksaan fisik atau pemeriksaan penunjang yang memadai. Jika dokter mengeluarkan surat tanpa pemeriksaan, maka surat tersebut dianggap ilegal. Lalu, yang ketiga itu ada akurasi informasi. Informasi dalam surat sakit harus akurat dan mencerminkan kondisi kesehatan pasien. Memberikan informasi palsu dapat dianggap sebagai penipuan. Lalu untuk penyalahgunaan oleh dokter dan pasien. Yang pertama, jika seorang dokter mengeluarkan surat sakit tanpa melakukan pemeriksaan yang sesuai, mereka dapat dikenakan sanksi hukum berdasarkan pasal 267 KUHP tentang keterangan palsu dan melanggar kode etik kedokteran. Dokter juga akan beresiko dari kehilangan izin praktiknya. Nah, pada pasien yang meminta surat sakit tanpa dasar medis dapat dianggap memberikan keterangan palsu. Nah, jika terbukti bersalah, mereka bisa menghadapi hukuman pidana.
Untuk kasus jasa pembuatan surat ilegal belakangan ini muncul kasus di mana individu menjual surat sakit secara daring tanpa keterlibatan tenaga medis. Nah, tindakan ini melanggar UU ITE dan UU Praktik Kedokteran di mana pelakunya dapat dijerat dengan sanksi pidana. Nah, untuk penggunaan surat sakit dari sumber ilegal tidak hanya merugikan dari pihak lain, tetapi juga dapat menjerat pengguna dalam masalah hukum. Nah, apa sih konsekuensi hukumnya? Pertama, untuk konsekuensi hukumnya ada sanksi untuk dokter. Nah, untuk dokter dapat dijatuhi hukuman penjara hingga 4 tahun jika terbukti mengeluarkan surat sakit palsu. Lalu, dapat berpotensi dicabut izin praktiknya oleh lembaga terkait. Lalu yang kedua, untuk sanksi pada pasien, nah dapat dikenakan hukuman pidana jika menggunakan surat sakit palsu untuk kepentingan pribadi, seperti absen dari pekerjaan ataupun sekolah. Jadi kesimpulannya adalah penerbitan surat sakit yang ilegal merupakan pelanggaran serius terhadap etika kedokteran dan hukum di Indonesia. Baik dokter maupun pasien memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa surat sakit dikeluarkan secara sah dan berdasarkan pemeriksaan medis yang tepat. Penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk mencegah praktik ilegal ini dan menjaga integritas profesi medis serta kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.